Malaysia adalah salah satu dari sedikit negara monarki di dunia dan bukan hanya monarki yang konvensional, sebab mereka memiliki 9 raja. Ada 9 negara bagian yang masing-masing memiliki... Assalamualaikum guys, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dimanapun kalian berada. Jadi kita mau tahu lebih dalam tentang Malaysia, letak geografisnya, sejarahnya, pokoknya tentang Malaysia dirangkum dalam satu video ini. Jadi video ini dari Mr. Frista. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu video originalnya, nanti aku taruh di link deskripsi. Yuk kita mulai, let's go. This video supported by SMA Islam Malang, Epidemic Sound, and Envato. Malaysia merupakan negara yang unik dengan sentuhan alam yang luar biasa. Negara ini terletak di Asia Tenggara yang wilayahnya terbagi ke dalam 2 bagian. Antara lain di Semenanjung Malaysia, di mana 40% wilayah negaranya berada di sini. Selain itu, terdapat juga titik paling selatan dari daratan benua Asia, yaitu Tanjung Piai, yang terletak di Johor. Wilayah lainnya adalah Malaysia Timur atau Borneo, yang menguasai sekitar 60% wilayah negara yang ada di Pulau Kalimantan, menjadikan Kalimantan sebagai salah satu dari 2 pulau di dunia yang dimiliki oleh 3 negara, sama seperti halnya Siprus. Lantas, bagaimana kondisi Malaysia dan letak geografisnya? Mari kita bahas lebih jauh. Sekitar 80% penduduk Malaysia tinggal di Malaysia Barat, sedangkan 20%-nya tinggal di Malaysia Timur. Negara ini juga memiliki lebih dari 878 pulau di lepas pantainya. Negara bagian Sabah memiliki pulau paling banyak dengan hampir 400 pulau. Pulau terbesarnya adalah Pulau Banggi, meskipun sebenarnya Pulau Sebatik sedikit lebih besar. Tapi pulau ini terbelah menjadi 2 bagian dengan Indonesia di bagian selatannya. Malaysia juga memiliki sedikit perselisihan dengan Filipina di wilayah timur. Sengketa Sabah atau juga dikenal dengan sengketa Borneo Utara Britania, sengketa wilayah antara Malaysia dan Filipina atas sebagian besar bagian timur wilayah negara bagian Sabah. Tapi kita nggak akan ngebahas lebih jauh masalah ini. Dengan luas wilayah Malaysia mencapai 329.847 km persegi, Malaysia terbagi menjadi 13 negara bagian dan 3 wilayah federal, antara lain Putrajaya, Labuan, dan ibu kota negaranya yaitu Kuala Lumpur. Secara resmi, Malaysia tidak memindahkan ibu kotanya, namun negeri jiran memutuskan untuk memindahkan pemerintahan dari Kuala Lumpur ke sebuah kota yang berjarak 25 km dengan nama Putrajaya. Langkah ini diambil pada tahun 1995 dan pemindahan seluruhnya dilakukan pada 1999. Pada waktu itu, alasan pemindahan ini adalah semakin macetnya kota Kuala Lumpur, mengingat kota ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dari Malaysia. Kota-kota terbesarnya antara lain Kuala Lumpur, Georgetown di Pulau Penang, dan Ipoh. Sementara bandara tersibuk negara ini adalah Bandara Internasional Kuala Lumpur, Bandara Internasional Kota Kinabalu, dan Bandara Internasional Penang. Malaysia terletak di Laut Cina Selatan, dan pada dasarnya setiap negara yang berada di wilayah ini, seperti Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam, menginginkan bagian dari sekumpulan pulau yang disebut Kepulauan Spratly. Sampai hari ini, Malaysia telah mengklaim sekitar 11 pulau, dan yang paling terkenal adalah Pulau Layang-Layang, Pulau Sipadan, Pulau Langkawi, Pulau Tioman, dan Pulau Perhentian.
Beberapa tempat menarik yang bisa dikunjungi di Malaysia antara lain adalah Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang merupakan bundaran paling besar di dunia. Menara Kembar Petronas, Menara Kuala Lumpur, Batu Caves, Monumen Nasional Malaysia, Legoland, Sunway Lagoon, Masjid Negara Malaysia, Vihara Kek Lok-Si, beberapa istana seperti Istana Seri Menanti dan Istana Perak, area bangunan lama Belanda di Melaka, Menara Jam Condong Teluk Intan, Benteng Afamosa, Patung Kucing di Kucing, Sarawak, Museum Warisan Babanyonya, Desa Budaya Sarawak, dan Pusat Rehabilitasi Orang Utan di Sepilok. Malaysia tidak hanya negara yang kaya dan indah, tapi bisa dibilang negara ini tidak harus berurusan dengan segala bencana alam seperti negara-negara tetangganya. Ini karena Malaysia terletak di bagian bawah lempeng Eurasia, yang berarti posisinya terlindungi di semua sisi. Sebagian besar terlindungi oleh Indonesia dan Filipina. Ini artinya jika ada gempa bumi, maka Indonesia biasanya akan menyerap semuanya. Sementara jika siklon dan badai tropis menyerang mereka, maka Filipina dan Indonesia yang akan mendapatkan akibatnya. Lalu jika ada gunung berapi meletus, maka tidak perlu khawatir karena negara ini tidak benar-benar memiliki gunung berapi. Dan jika itu terjadi, kemungkinan gunung berapi tersebut berada di wilayah Indonesia. Danau terbesar di Malaysia yaitu Danau Tasik Kenyir berada di Malaysia Barat. Tapi Malaysia Timur memiliki tempat lain yang lebih ekstrim. Wilayah ini memiliki gunung tertinggi yaitu Gunung Kinabalu, sungai terpanjang yaitu Sungai Rajang, dan juga banyak hewan-hewan lain yang ada di sini. Faktanya, Malaysia adalah salah satu negara paling beraneka ragam di dunia. Mereka memiliki sekitar 14.500 spesies tanaman berbunga dan pohon, lebih dari 600 spesies burung, dan lebih dari 200 spesies mamalia. Semenanjung Malaysia merupakan rumah bagi macan kumbang terbanyak di dunia. Tapi yang menjadi hewan nasional mereka adalah harimau Malaya yang juga dijadikan sebagai lambang negara. Selain itu, Malaysia juga memiliki gajah, badak, orangutan, dan bahkan memiliki tapir endemik. Ada juga monyet bekantan yang mungkin terlihat menyeramkan. Banyak dari spesies bekantan ini bisa ditemukan di salah satu hutan hujan tertua di dunia dan 3 kali lebih tua dari Amazon, yaitu Taman Negara. Di Malaysia juga terdapat banyak sekali goa. Bahkan mereka memiliki goa terbesar di dunia yang ada di Sarawak. Mereka juga dikenal sebagai negara yang memproduksi barang-barang elektronik, minyak sawit, minyak bumi, gas, dan karet. Malaysia sebenarnya adalah produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia dan pembuat kondom terbesar di dunia. Selain itu, juga memiliki perusahaan mobil nasional sendiri, yaitu Proton, yang menjadikan Malaysia sebagai negara ke-11 di dunia dengan kemampuan untuk mendesain dan merekayasa serta memproduksi mobil sendiri. Sementara itu, beberapa makanan khas dari negara ini antara lain adalah nasi kandar, nasi dadar, nasi kerabu, ayam bakar Malaysia, buah manggis dan durian, dan hidangan nasionalnya yaitu nasi lemak. Di sini kita juga bisa melihat atraksi teh tarik yang terkenal, di mana pelayannya menuangkan teh yang kadang-kadang panjangnya bisa lebih dari 1 meter. Sebagai catatan, kata Melayu sebenarnya mengacu pada ras yang membentuk Malaysia. Sementara orang Malaya adalah istilah geografis untuk masyarakat Malaysia Barat yang ada di Semenanjung dan bukan bagian dari Kalimantan.
Sedangkan orang Malaysia adalah istilah kewarganegaraan dan identitas mereka sendiri. Jadi orang Melayu yang ada di Singapura adalah etnis yang sama, tetapi tidak bisa disebut sebagai orang Malaysia. Dan seorang warga keturunan India yang tinggal di Kuala Lumpur akan menjadi orang Malaysia dan orang Malaya, tapi tidak termasuk sebagai orang Melayu. Malaysia sendiri memiliki penduduk sekitar 32,37 juta orang dan merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Negara ini terdiri dari 68,8% etnis Melayu atau Bumiputra, penduduk asli Malaysia. Lalu sekitar 23,2% penduduk negara ini adalah etnis Tionghoa. 7%-nya adalah orang India, dan sisanya 1% adalah kelompok lain yang bercampur, termasuk beberapa kelompok orang Asia dan Eropa lainnya. Malaysia adalah salah satu dari sedikit negara monarki di dunia, dan bukan hanya monarki yang konvensional, sebab mereka memiliki 9 raja. Ada 9 negara bagian yang masing-masing memiliki pemimpin yang disebut sebagai sultan. Dan setiap 5 tahun, mereka akan berganti tempat untuk memungkinkan salah satu dari 9 sultan ini untuk memerintah sebagai kepala raja, yang dikenal dengan sebutan Yang di-Pertuan Agung. Ini berarti bahwa secara teknis, jika kamu seorang anak laki-laki dan ayahmu baru selesai menjadi raja, untuk masa jabatan 5 tahunnya, maka kamu bisa menjadi raja berikutnya. Tapi harus rela menunggu setidaknya 4 tahun agar hal itu terjadi. Meskipun demikian, para raja tunduk pada konstitusi yang membatasi kekuasaan mereka, sebagian besar untuk urusan budaya dan agama, serta untuk menunjuk pemimpin tertentu. Sebagian besar kegiatan pemerintah diadakan serta dikendalikan oleh Perdana Menteri dan Parlemen. Pemilihan umum yang terjadi pada tahun 2018 membawa sebuah kontroversi baru, karena hal itu secara efektif mengubah segalanya untuk pertama kalinya sejak 1957. Koalisi Barisan Nasional akhirnya kalah dalam pemilu tersebut, dan Koalisi Pakatan Harapan kemudian mengambil alih kekuasaan negara. Negara ini juga memiliki 2 bahasa resmi yang diakui, yaitu bahasa Malaysia dan bahasa Inggris. Bahasa Malaysia pada dasarnya dapat dimengerti oleh orang Indonesia karena banyaknya kata yang sama. Meskipun demikian, sekitar setengah dari populasi penduduk Malaysia kebanyakan fasih dalam 3 bahasa, ditambah dengan bahasa ibu mereka, terutama jika mereka adalah bagian dari kelompok minoritas Tionghoa dan India. 3 bahasa ya. Populasi penduduk Malaysia cukup beragam. Banyak di antaranya orang-orang Tiongkok yang dikenal sebagai Tionghoa Peranakan yang telah ada di sana sejak abad ke-15. Mereka memiliki budaya Melayu Tiongkok yang unik dengan sentuhan pengaruh Eropa. Komunitas India sebagian besar adalah Tamil dan Telugu yang berbicara menggunakan bahasa Dravida di India Selatan yang dibawa selama masa kolonial Inggris. Lalu kelompok mayoritasnya tentu saja adalah etnis terbesar, yaitu etnis Melayu atau Bumiputra, serta orang asal atau orang asli yang merupakan suku Melayu paling asli yang membentuk mayoritas penduduk di Malaysia Timur di Pulau Kalimantan. Terkadang kedua kelompok ini disebut sebagai orang Melayu, meskipun beberapa orang mungkin tidak setuju. Ada juga suku Bajau yang hidup di tengah lautan, dan mereka telah beradaptasi untuk menahan nafas selama 15 menit di bawah air. Yang cukup menarik adalah terkadang orang Indonesia menuduh orang Malaysia mencuri budaya mereka, karena banyak orang Malaysia yang berasal dari Pulau Sumatera. Berbicara mengenai keyakinan, Malaysia juga memiliki agama yang cukup beragam. Meskipun agama resmi mereka adalah Islam, tapi negara ini juga mengakui agama lain. Sekitar 61,3% beragama Islam, 19,8% Buddha, 9,2% Kristen, 6,3% Hindu,
1,3% kepercayaan tradisional Tionghoa, 1,7% tidak diketahui, 0,4% lainnya. Terdapat banyak masjid, vihara, kuil, dan gereja di mana-mana. Budaya Melayu juga didefinisikan melalui beberapa aspek, seperti misalnya pakaian. Sementara beberapa kesenian tradisional mereka antara lain adalah tarian joget Melayu, teater makyong, seni wayang tradisional, pencak silat bergaya Melayu, tenun songket, serta arsitektur bangunan bertopang tajam dan beratap curam. Sejarah Malaysia jika dirangkum secara cepat dimulai dari munculnya berbagai kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, berbagai kesultanan Islam, lalu Portugis masuk, Belanda masuk, Inggris datang dan membuat periode Raja Putih, Perang Dunia Kedua, Jepang masuk, Inggris masuk lagi, dan kemudian merdeka di tahun 1957. Kemudian terjadi restrukturisasi ekonomi dan perkembangan industri yang pesat, dan pemilihan umum 2018 untuk memilih Perdana Menteri yang baru yang akhirnya dimenangkan oleh Mahathir Mohamad. Beberapa tokoh terkenal yang berasal dari Malaysia atau berdarah Malaysia antara lain Siti Nurhaliza, Lat si kartunis, Sheikh Muzaffar Shukor, P. Ramlee, Zee Afi, Hang Tuah, Hendrik dari Melaka, Michelle Yeoh, Tony Fernandez, Jimmy Choo, Melinda Looi, Yuna, James Wan, Mahathir Mohamad, Nicole and David, Lee Chong Wei, Henry Golding, dan Tunku Abdul Rahman. Malaysia memiliki peranan penting ketika kita membicarakan Asia Tenggara. Di luar Asia, negara-negara Uni Eropa memiliki hubungan yang baik dengan Malaysia, menjadikan negara ini sebagai salah satu dari 3 mitra dagang utama di Asia Tenggara, dan khususnya Austria yang senang bertukar barang-barang elektronik dan farmasi dengan Malaysia. Inggris juga masih terhitung dekat dengan mereka. Sebagai bekas koloni, banyak sisa budaya yang masih terlihat hingga saat ini. Malaysia juga tergabung dalam persemakmuran bangsa-bangsa yang dipimpin oleh Inggris. Banyak orang Malaysia yang tinggal di Inggris, dan sebagian besar penduduk kulit putih di Malaysia adalah keturunan Inggris. Sebagai anggota ASEAN, tentu saja Malaysia juga memiliki hubungan dekat dengan negara tetangga mereka. Rakyat Kamboja sangat mencintai Malaysia dan sering berkunjung. Sedangkan Malaysia adalah salah satu investor terdekat dan terbesar di Kamboja. Sementara itu, Thailand memiliki beberapa masalah dengan Malaysia karena ada separatis Melayu Patani di selatan yang terus memprotes. Lalu negara yang menjadi teman baik mereka adalah Indonesia dan Singapura. Setidaknya menurut sebagian besar orang Malaysia sendiri. Singapura mungkin telah meninggalkan Uni Malaysia, tapi mereka masih mempertahankan hubungan erat sebagai negara yang berdaulat. Mereka cukup kooperatif dalam bisnis dan bahkan secara kultural. Sementara Indonesia sudah seperti saudara sendiri karena mereka adalah negara serumpun dengan Indonesia. Perbedaan terbesar adalah sebagian besar orang Indonesia memiliki latar belakang orang Jawa, sedangkan orang Malaysia hanyalah orang Melayu dan kebanyakan orang Sumatera. Oke, itu dia guys. Wow. Banyak sekali ya pengetahuannya ya. Wah, ini kita belajar tentang Malaysia dalam satu rangkuman video ya. Wih, ini baru ya buat kita ya. Kita baru tahu banyak infonya. Banyak ilmu baru, pengetahuan baru buat kita tentang Malaysia. Oke, menarik banget ya. Tapi itu tadi ya, saya berpendapat ya tadi untuk budaya ya. Memang kita ini satu rumpun memang ya. Itulah, kita nggak bisa saling menghujat, saling membenci, saling mengolok-olokkan, apalagi kita ya saudara serumpun kan ya. Pasti banyak persamaan. Mulai dari flora tadi, fauna, hewan tumbuhan kita banyak kesamaan, bahkan makanan
dan juga kebudayaan. Dan setelah lihat video tadi ya, aku baru tahu kalau di sana ternyata ada perlombaan teh tarik gitu loh. Kompetisinya ya. Kompetisi. Mungkin di sana banyaknya penjual teh tarik, ya, gede-gede sampai di restoran. Iya betul. Kayak minuman utama orang Malaysia sampai ada kompetisinya. Dan mungkin karena cara pembuatannya juga unik gitu. Mempunyai seni yang sangat ada seninya lah gitu. Keren lah menurutku ya. Kayak ditarik susah loh. Susah banget, susah. Aku aja coba ya, kadang di rumah itu coba sendiri gitu aja. Pernah coba lah. Ya. Pernah coba ya beberapa kali gitu ya. Gak bisa, memang harus banyak latihan. Dan itulah kerennya di Malaysia ya. Jadi ada beragam kuliner di sana, bahkan teh tarik sampai ada kompetisi. Betul. Dan tadi yang kita lihat makanan-makanan yang terkenal di sana itu kayak yang beberapa kan memang udah pernah kita coba lah, maksudnya dalam segi makanan khasnya gitu kan. Tapi ada satu yang memang belum pernah kita coba ya. Sebenarnya ada dua sih. Ada si namanya tuh? Iya, sama kepak madu itu. Oh iya, belum pernah coba guys. Aduh, itu aku ya setiap lihat tuh kayak ngiler banget. Enak gimana sih rasanya gitu loh. Benar. Itu yang makanan Malaysia yang di video tadi yang belum kita coba. Kalau yang nasi dagang sama nasi kandar tadi ya, so far kita udah pernah lah coba gitu ya, meskipun banyak pro kontranya gitu ya. Banyak teman-teman yang bilang kalau ya kurang ini ya. Kalau menurutku ya seharusnya teman-teman ya juga mendukung guys, mendukung buat beliau. Ini kan beliau juga orang Malaysia, ya. memperkenalkan ke Indonesia, makanan Malaysia. Ya, ke teman-temannya lah anggapannya dulu ya. Itu guys, yang terpenting adalah support dulu guys untuk soal kemiripan atau ya mungkin bentuknya itu karena sudah disesuaikan dengan di sini. Iya, kondisinya ada yang di sini gitu. Tapi apapun itu saya yakin mungkin kalau kita ya ke Malaysia nanti cobain nasi dagang dan nasi kandar. Mungkin nggak jauh beda rasanya. Tapi mungkin juga beda penjual, beda cara penyampaiannya, beda ininya gitu. Pasti ada berbedanya lah. Tapi apapun itu nggak jauh banget lah istilahnya. Nggak melenceng yang benar-benar beda gitu kan, nggak mungkin. Ya, kalau saya sendiri ya guys ya, support harus support karena saya tuh pengen guys sampai makanan Malaysia yang selain nasi lemak, nasi kandar, kerabu, nasi dagang yang umumnya itu banyak dijumpai di sini. Iya gitu benar. Kayak di sini kan mungkin kalau di Indonesia kan mungkin banyak ya kayak restoran Jepang, restoran Korea, mungkin juga kita juga berharapnya kayak restoran Thailand, restoran Singapura, Malaysia itu juga ada di mana-mana gitu. Yang Asia Tenggara, sekitar Asia Tenggara karena gitu. Karena menurut kita makanan Malaysia itu banyak yang enak gitu. Ya contoh kemarin aja ya waktu kita coba nasi kandar dan nasi dagang itu aja simple kelihatannya yang nasi dagang tapi enak gitu loh. Ya semoga aja makanan Malaysia banyak dijumpai di sini. Ya semakin banyak yang menjual dan semakin banyak peminatnya juga gitu. Ya, benar. Oke, itu dia guys reaction kita melihat informasi tentang Malaysia. Wow, banyak banget ya ternyata ya yang belum kita ketahui. Betul. Dan di sini kita bisa tahu tentang Malaysia. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata dari kita. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.